Bertemu kembali bersama saya, Cikgu Evi. Bagaimana kabarnya? Semuanya sehat ya? Semuanya dalam keadaan bahagia? Tetap semangat, tetap fokus di dalam pembelajaran. Hari ini kita bertemu kembali di dalam materi pembelajaran PPKN kelas 10. Bab 4, Subbab D. Hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat. Kompetensi dasarnya adalah merumuskan hubungan pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Indikator yang harus dicapai menunjukkan hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Hubungan struktural pemerintah pusat dan daerah. Dalam sistem NKRI terdapat dua cara menghubungkan pemerintah pusat dan daerah. Yang pertama, sentralisasi. Yang kedua, desentralisasi. Apa itu sentralisasi? Segala urusan, tugas, fungsi, dan wewenang penyelenggara pemerintah ada pada pemerintahan pusat yang pelaksanaannya dilakukan secara dekonsentrasi. Desentralisasi, apa itu? Urusan tugas dan wewenang pelaksanaan pemerintahan diserahkan seluas-luasnya kepada daerah. Pelimpahan melalui dekonsentrasi, melalui pendelegasian wewenang kepada perangkat yang berada di bawah hierarkinya di daerah. Sedangkan penyerahan dalam rangka desentralisasi dilakukan melalui pendelegasian urusan kepada daerah otonom. Terdapat 3 faktor yang menjadi dasar pembagian fungsi, urusan tugas, dan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah. 1. Fungsi yang sifatnya berskala nasional dan berkaitan dengan eksistensi negara sebagai kesatuan politik diserahkan kepada pemerintah pusat. 2. Fungsi yang menyangkut pelayanan masyarakat yang perlu disediakan secara beragama untuk seluruh daerah dikelola oleh pemerintah pusat. 3. Fungsi pelayanan yang bersifat lokal melibatkan masyarakat luas dan tidak memerlukan tingkat pelayanan yang standar dikelola oleh pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan masing-masing daerah. Untuk lebih jelasnya, hubungan struktural tersebut dapat dilihat pada bagan berikut. Nah, tuh di situ ada gambar bagan. Hierarkinya seperti itu. Alurnya seperti itu, ya. Di presiden, di bawah presiden ada Mendagri, departemen, dan ada gubernur, ya. Disediakan kanwil tertentu dan DPRD provinsi. Kemudian dinas, sekretariat. Bawah gubernur ada bupati atau wali kota, bupati dan atau wali kota. Ya. Nah, dibantu oleh DPRD kabupaten atau kota. Di bawah bupati atau wali kota itu ada dinas dan sekretariat. Di bawahnya ada kecamatan. Hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Pada dasarnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki hubungan kewenangan yang saling melengkapi satu sama lain. Hubungan tersebut terletak pada visi, misi, tujuan, dan fungsi masing-masing. Adapun tujuannya adalah untuk melayani masyarakat secara adil dan merata dalam berbagai aspek kehidupan. Fungsi pemerintah pusat dan daerah adalah sebagai pelayan, pengatur, dan pemberdaya masyarakat. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintahan pusat dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Hubungan tersebut dapat menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintah.
Nah, demikian teman-teman untuk memperdalam pembelajaran Anda hari ini. Saya akan memberikan tugas untuk lebih memahami penugasan penguasaan materi tentang hubungan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Silahkan teman-teman kerjakan soal di bawah ini. 1. Jelaskan makna hubungan struktural pemerintah pusat dan daerah. 2. Jelaskan makna hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Demikian teman-teman, silahkan dikerjakan dengan semangat, dengan tekun, karena Anda memang harus mengembangkan diri Anda menjadi manusia-manusia yang berkualitas. Tetap semangat, jaga kesehatan, tetap prokes. Thank you, terima kasih. Sampai jumpa kembali.